wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lisa. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait moderasi beragama. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa sih moderasi beragama. Nah, di dalam moderasi beragama ini adalah pendekatan dalam beragama yang menekankan sikap kita untuk bertoleransi, menghargai perbedaan, dan menghindari ekstremisme. Adapun dalam hal ini juga mencakup pemahaman bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai yang dapat saling melengkapi dan mendukung perdamaian juga serta kerukunan antar umat beragama. Nah, ada juga kita juga harus mengetahui mengapa moderasi beragama itu sangat penting untuk diimplementasikan atau diterapkan di dunia masyarakat. Nah, perlu kita ketahui bahwa moderasi beragama itu sangat penting untuk kita karena untuk mengurangi konflik yang dimana moderasi beragama ini dapat membantu mencegahkan konflik yang seringkali muncul akibat perbedaan keyakinan. Nah, dari hal tersebut kita harus mengetahui tentang implementasi penerapan dalam moderasi beragama. Lalu ada juga membangun toleransi. Nah, bagaimana sih kita membangun moderasi? Nah, dalam membangun moderasi ini kita harus mengedepankan sikap saling menghormati. Dengan moderasi beragama, kita juga dapat memfasilitasi kerukunan antar umat beragama. Lalu ada juga kita memperkuat persatuan. Dalam hal ini, masyarakat yang majemuk dalam persatuan, moderasi beragama dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ada juga dengan mendorong dialog. Nah, pendekatan ini yaitu mendorong dialog beragama yang konstruktif sehingga pemahaman antar umat semakin baik dan tidak ada perpecahan antar perbedaan. Lalu kita akan membahas tentang indikator moderasi beragama. Nah, indikator moderasi beragama ini terdapat 4 indikator dalam moderasi beragama, yang dimana yaitu pertama, komitmen kebangsaan. Nah, kita sangat perlu dengan komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini adalah indikator yang bertujuan untuk melihat sejauh mana sih cara pandang, sikap, dan praktik beragama sehingga seseorang berdampak pada kesetiaannya terhadap bangsa, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, komitmen kebangsaan ini sangat penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama. Karena di dalam pandangan moderasi beragama, kita juga dapat menjalankan kewajiban sebagai warga negara dengan mewujudkan pengalaman ajaran agama. Sebagaimana pengalaman ajaran agama ini sama halnya dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Lalu yang kedua, adanya toleransi. Toleransi ini sangat tidak asing lagi kita dengar. Nah, di mana toleransi ini bertoleransi terhadap suatu pemikiran atau keyakinan yang berbeda, bahkan bertentangan, tidak serta-merta berarti menyetujui atau mendukung hal itu. Nah, adapun orang yang bertoleransi tidak berarti melepaskan komitmen dan loyalitasnya. Namun, ia saling menghormati suatu perbedaan. Lanjut lagi, ada yang ketiga, anti kekerasan. Indikator moderasi beragama yang tak kalah pentingnya adalah anti kekerasan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh gerakan radikalisme dan terorisme semakin berkembang biak. Pada konteks moderasi beragama, radikalisme dan terorisme ini dapat memahami sebagai suatu ideologi dan paham yang menggunakan dasar atas nama agama untuk membenarkan tindak kekerasan dan pembunuhan yang mereka lakukan. Nah, dari radikal ini cenderung juga memaksakan keyakinan yang bersifat eksklusif terhadap orang lain. Nah, lalu yang keempat yaitu akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Hal ini praktik serta sikap keberagaman yang dapat menerima atau akomodatif terhadap kebudayaan lokal bisa digunakan untuk mengetahui
seberapa jauh mereka bersedia menerima praktik amalia keagamaan yang mengakomodasi tradisi dan kebudayaan lokal. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah atas penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, selama tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Nah, dari situlah penjelasan yang dapat kalian pahami dari moderasi beragama. Hanya itu yang saya bahas, semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.